Dari dulu saya cukup penasaran juga nih. Mungkin kamu juga sama ya. Ketika kita punya komputer dan pakai cooler model tower atau yang low profile, misal kita ganti fan bawaannya itu sama fan lain, atau misal fan bawaannya itu rusak, terus ganti sama fan casing. Apakah bisa? Terus ngaruh nggak ya ke performanya? Jawaban teoritisnya sih pasti berpengaruh ya, apalagi kalau kamu gantinya ke tipe fan yang speknya jos gandos, serta harganya juga mahal. Beberapa poin penting yang setidaknya harus kamu tahu ketika kamu ingin ganti fan pada cooler, itu cari aja fan yang punya RPM serta CFM yang cukup tinggi. Pada kasus tertentu, jumlah bilah pada fan juga berpengaruh sob. Kalau kamu cari performa, pilihlah fan yang punya bilah atau blade-nya itu lebih banyak. Kalau yang sedikit itu biasanya diciptakan untuk keheningan atau yang cari silent. Balik ke topik awal, skenario apa sih yang mengharuskan kita ganti fan pada cooler kita? Seperti yang kita tahu, kalau bicara soal air cooler itu gak mungkin rusak kecuali fan-nya ya kan? Walau jarang banget sih kasus fan air cooler itu rusak. Tapi misal beneran rusak, apakah kita wajib hukumnya beli fan yang sama persis seperti bawaannya? Atau kita bisa pakai fan lain? Misal, kita cuma punya fan yang antah berantah, bahkan konektornya aja molex, apakah aman untuk dipakai mengingat kualitasnya itu kurang baik? Atau malah suhu prosesornya langsung stong, melonjak naik? Ya, beberapa pertanyaan tadi emang agak-agak mengganggu pikiran ya. Tapi buat menjawab pertanyaan ini, di sini saya akan uji beberapa fan yang saya punya untuk mendapatkan jawaban tersebut. Beberapa di antara yang saya miliki di sini ada dari Jonesbo ZA120 yang punya build quality kokoh banget, tapi modelnya Infinity Mirror ya. Wajar aja sih kokoh karena harganya juga 150 ribuan. Lalu ada juga dari Side Wonder Tornado. Ini fan polos yang underrated loh sob, padahal secara performa dan build quality-nya juga kokoh. Harganya sekitar 100 ribuan per pieces. Tapi ada juga tuh yang 3-in-1 kayak yang saya pegang di sini. Lalu ada juga fan casing murah meriah dari Olympus Beta F12A RGB yang harganya sekitar 40 ribuan aja. Fan casing ini biasanya sering hadir di beberapa rakitan PC subscriber. Dan terakhir, ini dia fan random, fan yang antah berantah. Dari mana asalnya? Saya juga lupa kalau punya fan ini. Colokannya pakai Molex sob. Kalau zaman berjayanya warnet, mungkin fan casing ini jadi andalan ya di casing-casing jadul untuk exhaust. Buat spek lengkap beberapa fan di sini saya akan cantumkan aja langsung di layar kacanya ya. Tapi untuk si fan random itu saya nggak tahu harus cari speknya di mana. Jadi anggap aja itu mah bonus lah ya. Seperti biasa, saya akan gunakan Thermapasta andalan dari site Elixir 2. Harga 35 ribuan, dapat 5 gram, performanya juga setara dengan yang 50 ribuan. Bagus banget. Pada pengujiannya di sini saya pakai heatsink dari cooler Thermalright Assassin X 120 Plus yang kemarin saya sudah review. Lalu untuk benchmarknya disederhanakan aja ya, saya cuma lihat skor beserta suhu minimal dan maksimal pada setiap fan yang digunakan. Pertama kita mulai dulu dengan fan bawaan si Thermalright. Itu bisa mendapatkan skor di 12.291 poin. Suhu minimalnya ada di 35,9 dengan maksimal yang bisa dicapai itu di sekitar 71,5 derajat. Lanjut ke Jonesbo ZA120. Dia dapetin skor di 12.225 poin dengan suhu sedikit lebih tinggi, minimalnya di 38,2 dan maksimalnya di sekitar 73,4 derajat Celcius. Beralih ke Side Wonder Tornado, poin yang didapatkan di sekitar 12.257 poin dengan suhu minimalnya di 37,6 derajat dan maksimalnya sendiri ada di 72,8 derajat. Lalu untuk fan Olympus Beta F12 RGB ini bisa mendapatkan skor yang sedikit lebih rendah yaitu di 12.210 poin dengan suhu minimal di 37,2 dan maksimalnya di 74,6 derajat Celcius. Terakhir, untuk si fan casing random Molex ini dapatin skor di 12.209 poin dengan suhu minimal di 36,6 dan suhu maksimal di 76,4 derajat Celcius. Setelah dikumpulkan data, ternyata fan bawaan cooler tetap paling bagus dan paling tinggi skornya, walau ya tipis-tipis aja sih. Semuanya masih ada di sekitar 12.200-an gitu ya. Cuma beda puluhan poin aja, nggak sampai ratusan. Jadi bisa dibilang secara performa prosesor nggak akan terlalu gimana-gimana, alias masih akan stabil aja.
Lanjut untuk suhunya sendiri, fan bawaan si Thermarest itu masih tetap yang paling bagus ya, walaupun sekali lagi bedanya tipis-tipis banget. Rata-rata fan di sini juga masih bisa handle dengan baik. Bahkan fan random Molex sekalipun, dia masih ada di bawah 80 derajat. Tapi misal teman-teman lihat di sini, untuk minimum suhu si fan Molex itu yang paling mendekati dengan fan bawaan Thermarest. Itu dikarenakan dia pakai Molex ya teman-teman. Jadi walaupun load CPU itu sedang tidak ada atau sedang idle, fan-nya akan tetap berjalan pada kecepatan maksimal. So, kesimpulannya, skenario yang paling masuk akal ketika kita ingin mengganti fan cooler itu menurut saya, pertama, pengen cari estetika. Kalau fan cooler bawaanmu polos kayak si Thermarest di sini dan kamu merasa bosan, udah pasti hal ini akan masuk akal dengan mengganti fan-nya ke yang nyala-nyala. Kedua, cari silent. Mungkin ini jarang terjadi ya, tapi ada orang yang pengen PC-nya itu nggak berisik alias suara yang keluar itu harus seminim mungkin. Nah, ini masuk akal juga sih, karena biasanya fan bawaan cooler itu secara spek emang bagus, tapi kadang juga suka berisik kalau lagi full load. Teman-teman bisa cari fan yang punya tingkat kebisingan serendah mungkin. Ketiga, ini lebih jarang lagi sih, yaitu fan cooler bawaannya mati alias rusak. Ya pastilah teman-teman ganti fan-nya. Tapi misal alasan utama mengganti fan cooler itu atas dasar pengen cari performa atau suhu yang lebih adem, saya rasa agak kurang-kurang ya. Soalnya mau ganti fan apapun untuk performa akan sama-sama aja, suhu pun bedanya nggak akan terlalu jauh sampai jomplang ya. Sekalipun kamu pakai fan casing yang harganya 40 ribuan seperti si Olympus tadi. Tapi mungkin itu semua bisa aja sih terjadi kalau kamu pakai fan Delta yang punya speed 8000 RPM tuh ya. Sayangnya saya nggak punya sih. Kalau pakai fan itu, bener tuh suhunya akan lebih adem. Tapi apa kamu yakin betah dengan suara yang dihasilkan fan 8000 RPM itu? Kalau iya, monggo dipakai. Hehe. Gimana menurut pendapat kamu sob? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang pergantian fan cooler ini.